Shalom kawan-kawan semua, gimana kabar kalian semua? Pada sehat-sehat semua kan? Tulis komentar di bawah ini ya. Kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai kita. janganlah bimbang. Sebab Tuhan adalah Allah. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Gak selamanya hidup kita penuh dengan tawa. Kadang ada sedih, masalah, bahkan kegelapan yang paling gelap karena kita jatuh ke dalam dosa. Tapi jangan menyerah, masih ada Tuhan. Tidak selamanya kita akan berada dalam kegelapan dan masalah. Terus datang mohon Tuhan untuk membantu kita, memberikan kita kekuatan untuk melangkah. Nah
Shalom sahabat muda. Pada saat ini kita akan memulai di dalam doa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Terima kasih ada firman Tuhan yang siap menyapa kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon hikmat-Mu supaya kami boleh memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom sahabat muda. Bagaimana? Semuanya dalam keadaan sehat? Puji nama Tuhan. Pada malam ini kita akan membahas satu tema tentang aku dan duniaku. Teman-teman muda yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita semua pada saat ini? Apakah kita sedang menikmati masa-masa muda kita? Apakah kita sedang menikmati masa di mana kita ada di dalam dunia ini? Atau kita sedang di masa-masa penyesalan, kok saya ada ya di dalam dunia ini. Tapi saya memohon supaya tidak terjadi seperti itu dalam kehidupan anak muda GWC kita di Jember ini. Teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, siapa di antara sahabat muda yang mau dipakai Tuhan di masa mudanya? Ayo angkat tangannya. Pasti semuanya mau. Saya pun mau, saya masih muda ya, jiwanya masih muda walaupun usianya sudah mulai melanjut ke atas ya. Pada malam ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita menjadi hebat di masa muda kita, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Setiap anak muda mempunyai cita-cita, keinginan dan dunianya masing-masing. Tetapi sangat disayangkan pada zaman ini, begitu banyak anak muda yang mengalami kehancuran karena kebablasan mengikuti perkembangan zaman di dalam dunia ini. Di luar sana ada sekelompok anak muda, bukan hanya sekelompok tapi beberapa kelompok anak muda menganggap bahwa terlalu rohani itu adalah cupu, tidak gaul dan ketinggalan zaman. Lebih enak di mana? Di kafe-kafe, di mall, kemudian di bioskop, di tempat-tempat yang asik dan kita bisa canda tawanya lepas. Dan pada duduk diam di gereja 1 jam saja betapa sulitnya. Sehingga yang mendominasi gereja kita di tempat-tempat ibadah pada saat ini, kalau kita melihat adalah kaum orang tua dan juga kaum lanjut usia. Di mana anak muda gereja? Gereja mulai kehilangan anak-anak mudanya. Mereka diambil oleh kecanggihan zaman pada saat ini. Sahabat muda yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika anak muda sedang menikmati dunia yang dianggap lebih gaul dan sesuai dengan perkembangan zaman, ini sebetulnya kenyataan yang sangat-sangat menyedihkan. Apalagi menyedihkan hati Tuhan. Kalau kita melihat tentang anak muda yang mulai ditarik oleh duniawi ini, apa aja yang biasa dilakukan? Biasanya lebih kepada pergaulan bebas, seksual, kemudian apalagi minuman-minuman keras, merokok, bulian, kekerasan, ketidaktaatan, bahkan memberontak kepada orang tuanya. Bukan hanya itu lagi, lebih senang sama musik-musik aneh, film-film yang sebetulnya tidak membangun. Bahkan juga penggunaan, nah ini mulai ya, gadget yang berlebihan, penggunaan internet yang tidak bisa dibatasi, kuota habis, papa mama dipaksa dibelikan kuotanya. Kalau tidak dibelikan bisa mengamuk 1 hari, 2 hari, bahkan berminggu-minggu. Inilah kehidupan anak muda dan dunianya saat ini. Hai anak muda, apakah kalian sedang menikmati dunia yang seperti ini? Apakah kalian sedang ada dalam dunia yang rusak seperti ini? Tapi saya harapkan bahwa anak muda GWC tidak termasuk dalam dunia yang seperti ini. Anak muda GWC adalah anak-anak muda yang baik, yang taat, suka ibadah, suka kepada Tuhan, dan suka kumpul dengan teman-teman yang baik juga. Mengapa kita tidak boleh
menikmati dunia yang sifatnya duniawi, yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Ayo kita sama-sama membaca Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasalnya 127 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Alasan pertama, mengapa kita tidak boleh menikmati dunia yang membawa kepada kebinasaan, di ayatnya yang ketiga, karena kita adalah milik pusaka Tuhan. Milik pusaka Tuhan artinya bahwa anak-anak muda adalah warisan penting yang dimiliki Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Aset Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini, bukan menjadi batu sandungan. Hai anak muda, itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita menjadi milik pusaka Tuhan? Apakah sahabat muda siap menjadi milik pusaka Tuhan? Tidak mudah loh menjadi milik pusaka Tuhan. Kita harus melewati proses supaya kita menjadi aset, menjadi hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Anak muda yang dibanggakan oleh Tuhan. Mengapa anak-anak muda dikatakan milik pusaka daripada Tuhan? Yang pertama, kita harus tahu bahwa anak-anak muda adalah masa depan keluarganya. Anak-anak muda adalah masa depan keluarganya. Bayangkan, anak-anak muda yang hidupnya berantakan, yang hidupnya hancur, sehancur-hancurnya. Bagaimana kehidupan kedua orang tuanya? Bagaimana hati papa mamanya melihat, menyaksikan anaknya yang tidak bisa mendukung kedua orang tuanya? Bukankah kepedihan yang dialami? Untuk itu Tuhan katakan, kamu adalah milik pusakaku yang wajib menjadi masa depan keluargamu. Yang kedua, kita adalah masa depan suatu bangsa. Anak muda adalah masa depan suatu bangsa. Mengapa saat ini anak muda begitu banyak pemimpin-pemimpin yang masuk dalam kasus korupsi? Mengapa begitu banyak pemimpin-pemimpin yang mulai kadang lupa dengan jabatannya? Karena didikan di masa mudanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika ada dalam sebuah jabatan, dia malahan bukan membangun suatu bangsa, tetapi menghancurkan suatu bangsa. Tetapi Tuhan katakan, kamu anak muda adalah milik pusaka Tuhan. Kamu wajib menjadi masa depan suatu bangsa. Soekarno-Hatta pernah berkata, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia ini. 10 pemuda, dunia ini bisa diguncangkan. Itulah betapa pentingnya pengaruh anak muda di tengah-tengah suatu bangsa. Kemudian poin yang ketiga, mengapa anak muda itu wajib untuk memiliki hidup yang baik, meninggalkan dunia yang tidak baik, adalah anak-anak muda adalah masa depan sebuah gereja. Sudah saya sampaikan di pembukaan tadi, saat ini yang mendominasi gedung gereja siapa? Kaum orang tua dan juga lanjut usia. Kemana anak-anak mudanya? Bayangkan 20, 30, 50 tahun ke depan, kalau anak muda hilang di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah pelayanan, gereja seperti apa yang akan kita punyai? Kaum muda ini adalah kaum yang seharusnya menjadi penyemangat dalam melayani Tuhan.
Kemudian apa? Menjadi roda dalam gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa. Makanya Tuhan katakan engkau milik pusaka Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu alasan pertama. Mengapa kita tidak boleh menikmati dunia yang sifatnya duniawi. Alasan yang kedua di ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Sahabat muda, di dalam sebuah peperangan, tanpa senjata, maka pejuang-pejuang itu tidak memiliki daya. Senjata adalah suatu alat bagaimana dia bisa menang dalam sebuah peperangan. Dan salah satu senjata yang biasanya digunakan oleh para pejuang adalah panah dengan anak-anak panah yang tajam. Ini menandakan bahwa masa-masa muda adalah masa-masa penting yang menentukan masa depan selanjutnya. Sekali lagi, masa-masa muda adalah masa-masa penting untuk menentukan masa depan selanjutnya. Makanya Tuhan katakan bahwa engkau adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, anak-anak panah yang tajam, yang bisa menembus, yang bisa tepat sasaran sehingga ketika anak panah itu kena, musuhnya bisa jatuh tergeletak. Nah, anak-anak panah yang tajam ini maksudnya apa? Anak-anak panah, anak-anak muda yang bisa menghasilkan sesuatu. Kita diinginkan oleh Tuhan untuk apa? Menggunakan masa muda ini dengan potensi kita, dengan talent kita, dengan keinginan kita untuk tetap maju. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi teman-teman dan bagi sahabat-sahabat kita. Kalau kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, kalau kita tidak punya potensi, kalau kita tidak punya cita-cita, kalau kita tidak punya talent selama masa muda kita, maka kita akan menjadi sampah masyarakat. Siapa teman-teman muda yang mau menjadi sampah masyarakat? Siapa teman-teman muda yang mau menjadi batu sandungan di mana-mana, cuma menjadi pembawa beban di mana-mana? Saya tidak mau. Makanya di saat saya muda, saya mau melayani Tuhan, saya mau ambil keputusan menjadi hamba Tuhan, sahabat muda. Saya mau hidup saya menjadi berkat. Tidak mau menjadi sampah yang tidak dianggap. Saya tidak mau menjadi sampah di tengah-tengah bangsa ini. Saya tidak mau menjadi sampah di tengah-tengah gereja. Saya tidak mau menjadi sampah di tengah-tengah keluarga saya. Tetapi bagaimana kita anak-anak muda menjadi pembawa berkat, menjadi pembawa sukacita di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Makanya Tuhan katakan, hai anak muda, engkau adalah milik pusaka Tuhan dan engkau adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, yaitu di tangan Tuhan sendiri. Untuk itu, jangan sia-siakan masa muda kita. Masa muda kita saat ini menentukan masa-masa kehidupan kita selanjutnya. Jangan tunggu nanti. Masa muda gak bakal keulang lagi. Jangan kita terpesona dengan dunia yang saat ini. Wah, aku kan masih muda, aku masih mau menikmati dunia saya ngumpul dengan teman-teman. Aku masih mau menikmati dunia bagaimana ketawa ketiwi tanpa jelas. Tetapi bagaimana masa muda kita sedini mungkin kita tata. Semakin maju untuk boleh menjadi berkat. Bagaimana? Sudah siap menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, menjadi pembawa berkat bagi lingkungan kita? Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita jauhilah anak muda, jauhilah dunia
yang bisa membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Aku dan duniaku, tema kita pada malam ini. Kita bagaimana membawa dunia kita yang sebetulnya penuh dengan dosa ini. Kita bawa, kita sujud kepada Tuhan supaya dunia kita diganti dengan dunia yang penuh dengan apa? Firman Tuhan, penuh dengan kehendak Tuhan. Itulah proses yang harus kita lewati supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang Tuhan kenan, Tuhan sukai, Tuhan senangi. Sehingga dimanapun kita ada, kita disukai. Siapa teman-teman muda yang mau disukai? Mau disukai atau mau dibenci? Ayo. Kalau saya mau disukai, pasti teman-teman muda mau disukai. Untuk itu, saat ini jangan terlena dengan dunia yang membawa kepada kehancuran, tetapi ayo kita bawa dunia yang baik dimanapun kita ada pada saat ini. Sehingga dalam kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan muda kita memuji memuliakan Allah dengan senantiasa apa? Menjadikan firman Tuhan landasan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah tergoda oleh keanehan dunia ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih muda, tapi Tuhan masih mau memakai kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon supaya Tuhan terus memakai kaum muda di GWC ini. Kaum muda yang menjadi pembawa semangat untuk gereja Tuhan, untuk bangsa, bahkan untuk di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Untuk itu Tuhan, kami mohon supaya Tuhan berikan kami hikmat, berikan anak-anak muda kami hikmat untuk tetap maju memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka dan menjauhi hal-hal dunia yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita kembali ke dunia kita masing-masing.